hujatan-hujatan mereka. Jadi buat teman-teman ya, terkhusus ya, semua komal-komal Islam, mereka sekarang mengkendorkan oten-oten untuk tidak naik di komal-komal dengan cara memancing kita untuk marah, ya, dengan cara tapping-tapping. Jangan pernah terpancing. Ketika ada yang menghujat di bawah, bisukan saja, ya, sebagai umat Islam, karena mereka merekam, ya, untuk mencari delik kepada kita. Sekali lagi, teman-teman yang Islam di komal-komal, jangan terpancing ketika ada menghujat di bawah tapping, langsung bisukan, jangan terpancing. Kita nggak tahu, karena memang mereka saat ini oten lagi sepi, disengaja mereka. Dan kemudian penyusup semakin banyak. Jadi Bang, izin saya juga membuat grup jihad fisabilillah. Jadi memang sekedar untuk memantau, ya, untuk mengetahui penyusup yang banyak di TikTok, di komal-komal ini. Jadi izin nanti ketika ketahuan, saya akan menyampaikan akun-akun siapa saja yang sudah terbukti sebagai penyusup. Saya akan sampaikan dan saya akan gaungkan, karena di medsos ini kita hanya bisa menggaungkan untuk membentengin agar jangan sampai saudara-saudara kita terpengaruh dengan narasi-narasi mereka yang berahlakan lemah lembut, berpura-pura baik, berpura-pura seolah-olah dia lebih Islam daripada Islam, ya. Jadi sekali lagi, ini ketika ketahuan, saya akan gaungkan dan saya minta izin kepada Bang Zuma, Bang, ketika lagi viewer naik, saya izin Bang, ingin menyampaikan akun siapa yang menyamar. Jadi agar teman-teman yang lain harus bisa tahu, jangan dideketin. Ya, ini harus kita gaungkan. Jangan sampai ada seperti logika-logika yang lain di Islam ini, ya. Jangan sampai. Ini tujuannya. Insya Allah dengan ada grup jihad ini kita membuat pergerakan terhadap mereka, karena yang merusak Islam ini dari dalam, ini yang paling bahaya. Salah satu saya sebutkan Tristan Islam. Ingat ya, hati-hati. Tristan Islam merusak Islam, memecah belah. Ini satu, sudah saya dapatkan bukti. Buat teman-teman, hati-hati. Di mana dia berkelompok, di situ dia bergabung, berarti bersama golongannya. Ingat ya, Islam itu ketika bersama-sama bercandaria terhadap orang-orang munafik, berarti dia termasuk dalam golongannya. Hati-hati ya teman-teman ya, yang ada di komal TikTok. Tristan Islam salah satu itu penyusup. Dia adalah Syiah. Saya berani jamin Syiah karena saya ada buktinya. Oke, lanjut. Monitor Bang Noting dari Islam atau Kristen? Monitor Bang Noting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Andira ini dari Muslim atau Kristen? Andrian Bang, Andrian. Ya, dari Muslim apa Kristen Bang Andrian? Aku non Muslim Bang, Buddha Bang. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan kepada Banda Guru kita, silakan. Jadi aku kan masih bingung nih Bang, soalnya keluarga kan semuanya Kristen gitu. Jadi aku lagi mempelajarin Muslim nih Bang, maksudnya masih belajar tentang Islam. Cuman kalau kalau aku udah cek semua surat-surat, kitab-kitab, jadi aku lebih mempercayai Al-Quran nih. Jadi aku lagi belajar nih Bang. Jadi solusinya aku pengen nanya ke Bang Zuma nih. Jadi biar aku yakin kalau emang Al-Quran itu bener-bener kitab yang suci, yang nggak ada sangkut pautnya sama manusia. Jadi aku lagi mempelajari ini nih Bang, untuk meyakinin aku supaya aku bisa masuk Islam gitu Bang. Sekarang masih agama apa sekarang ini? Sekarang kalau dibilang Buddha ya nggak juga sih, soalnya aku lagi fokus mempelajari Islam, bener-bener Islam gitu Bang. Jadi nggak ada agama lain yang aku tempuh gitu. Jadi aku bener-bener pengen tahu Islam tuh kebenarannya kayak gimana, buat ngeyakinin aku supaya bisa masuk Islam gitu Bang. Tapi tapi keluarga aku semuanya ada yang Kristen, ada yang Buddha gitu Bang. Tapi di keluarga aku ini nggak ngizinin kalau aku tuh masuk Muslim gitu. Tapi aku udah belajar banyak, ngeliat di YouTube di mana. Aku yakin kalau Islam ini agama yang benar, makanya aku pengen belajar gitu Bang. Cuman aku belum yakin sepenuhnya gitu. Jadi aku pengen Bang semua buat ngeyakinin aku sih. Iya, kita tanya jawab singkat aja, boleh ya, Dek ya? Boleh ya? Iya, boleh Bang, nggak apa-apa. Oke. Menurut saudara saya, umurnya berapa sih?
Aku 26 bang. Oh, adik saya. Begini loh, Dek. Menurut kita nih, orang yang hidup di zaman digital saat sekarang, di mana kita dimudahkan untuk menginput, mengakses data, apapun yang mau kita ketahui bisa kita dengan cepat kemudian kita temukan gitu. Nah, menurut adik ini, di kehidupan manusia secara global, yang kita butuhkan dari pencipta langit dan bumi saat ini, mukjizat berupa belah lautan, membangkitkan orang-orang mati dari kubur, atau menyembuhkan orang-orang yang penyakit kusta, ya, sampar, panu dan seterusnya, atau yang lebih kita butuhkan hari ini adalah ilmu pengetahuan. Saya butuh jawaban yang jujur, silakan. Iya benar sih bang. Soalnya aku Yang juga dibutuhkan banyak. apa? Kalau buat masalah aku buat belum yakin sepenuhnya sama Islam sih, cuman satu sih bang, keluarga sih. Kalau untuk percaya sama Islam, soalnya dari film, dari apa semua, dari film-film kenabian, aku juga udah pernah ngeliat semua bang, gitu. Itu semakin yakinin aku. Cuman yang membuat aku terhalang untuk masuk Muslim ini cuman itu tadi, keluarga. Iya. Kalau aku percaya, kalau dalam hati aku sepenuhnya udah percaya bang, kalau Islam itu emang agama yang istilahnya rahmatan kalau kata orang Muslim, agama yang emang bener gitu. Cuman yang ngebuat aku belum yakin 100% pengen masuk Islam cuman di keluarga sih bang. Aku semuanya udah ngikutin semua tuh bang, dari orang-orang yang istilahnya mempelajari Islam kayak Dr. Zakir Naik, kayak semuanya aku udah belajar semua sama mereka gitu. Tapi yang membuat kendala aku memeluk Islam ini cuma di keluarga sih bang. Kalau untuk Al-Quran aku udah sepenuhnya percaya sih sama kitab suci. Masya Allah, luar biasa. Jadi pesan dari pertanyaan saya itu adalah, yang umat manusia butuhkan hari ini satu-satunya adalah ilmu pengetahuan, baik terkait dengan hubungan kita kepada pencipta kita, hubungan kita kepada sesama manusia, dan ruang lingkup apa yang dibutuhkan oleh kemaslahatan kehidupan manusia sebagai pemimpin di atas muka bumi. Betul atau betul? Benar. Benar sekali, Masya Allah. Nah, itu kemudian hanya bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Di jatuh sama pikiran, situ saja. Cuman di sisi Jadi lain gini, juga Bang Zuma, tapi di sisi lain juga kalau seandainya aku masuk Islam sementara keluarga aku semuanya di non Islam gitu, apa itu enggak dibilang anak durhaka gitu bang? Itu yang bikin saya tuh masih gimana gitu. Kadang saya sempat setiap malam saya tuh nangis bang, setiap saya mikirin Islam tuh selalu nangis, mikirin agama Islam tuh selalu menggigil badan saya, gemetaran gitu. Apa ya saya mau masuk Islam sementara keluarga saya non Islam gitu kan? Apa ini enggak menjadi suatu hal yang membuat nantinya saya dicap menjadi anak durhaka gitu, yang membuat saya bingung kan? Oke, baik. Izinkan saya membaca sebuah ayat di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insan biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka layal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia seluruhnya agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, kata Allah. Dan jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyembah selain daripada aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya. Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan pergaulan yang baik. Ikutilah jalan orang yang kembali kepada aku. Artinya dalam Islam itu apa?
ketika adik ini memeluk Islam itu tidak durhaka. Justru memeluk Islam adalah jalan untuk menyelamatkan kedua orang tua. Anak mana di atas muka bumi ini yang tidak sayang kepada kedua orang tuanya? Siapa yang mau orang tuanya itu masuk ke dalam neraka? Tentu tak ada manusia yang mau orang tuanya masuk ke dalam neraka. Contoh misalnya, orang tua kita lagi kelaparan, tak ada makanan, mencuri pun bisa kita lakukan demi untuk membuat orang tua kita itu bisa makan. Saking cintanya kita kepada orang tua kita ini, kita banting tulang kemudian untuk supaya orang tua bisa bahagia. Tapi ada yang terlupakan. Ketika kita tahu tentang kebenaran, apa itu kebenaran akan Islam, tapi kita tidak ada upaya untuk menyelamatkan orang tua. Kehidupan dunia ini sementara, hidup setelahnya adalah kekal. Kalau adik ini masih hidup bersama dengan orang tua hari ini, seibarat hidup bersama dalam satu kendaraan yang sama-sama menuju ke dalam api neraka. Sama-sama sudah sadar kendaraan ini mengarahkan ke neraka, masih tetap di situ, berarti merelakan orang tua hidup masuk ke neraka. Tapi ketika menemui kebenaran di Islam dalam kendaraan yang sama berjalan dengan orang tua, silakan Anda loncat keluar dari kendaraan itu menjadi kendaraan yang lebih baik. Habis itu kejar kendaraan orang tua, hentikan kendaraan itu, suruh orang tua Anda pindah kendaraan untuk menuju kepada surga. Solusinya itu. Kenapa? Di dalam Al-Quran diterangkan, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Umat Islam itu Allah sudah siapkan surga Aden. Umat Islam masuk bersama dengan kakek mereka, nenek, orang tua mereka. Itu di Islam. Itu di Islam. Jadi kalau ada ini sudah menemukan Islam itu adalah agama yang benar, maka sebaiknya yang noise ini ditutup dulu mic-nya atau diturunkan. Maka sebaiknya mencari langkah. Boleh dibenci orang tua, awalnya boleh. Banyak orang yang mu'allaf adinda dibenci, diusir, dimaki, stop biaya, bahkan tidak dikasih warisan. Tapi apa endingnya? Kedua orang tuanya nyusul mereka untuk menjadi seorang muslim dan muslimah. Yang penting niatnya selalu berdoa kepada Allah, istiqamah. Kemudian kalaupun mereka mati dalam keadaan kufur, minimal kita anaknya sebagai anak yang soleh. Cari bini yang soleha. Jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jadikan mereka kemudian sebagai penghafal-penghafal Quran. Kemudian mereka akan senantiasa mendoakan keluarganya, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Perkaranya kemudian kita serahkan kepada Allah. Sudah mati, kita serahkan kepada Allah. Yang penting kita selamat dulu, lalu membawa obor ke dalam kehidupan rumah tangga kita sebagai pembawa cahaya. Karena di luar Islam hanya ada kegelapan. Hanya ada kegelapan. Contoh, mereka menyembah apa yang mereka tuhankan. Mana firmannya, mana perintahnya? Bahkan di dalam kitab mereka saja nggak ada perintah itu. Berarti gelap. Kalau umat Islam, apapun yang mereka lakukan semuanya tertuntun berdasarkan kalam ilahi. Salat ada perintah, puasa ada perintah, ruku, sujud, berjalan, berdiri, berbaring, semua dibarengi dengan perintah. Jadi Islam ini terpimpin. Islam ini adalah umat yang terbimbing, dibimbing oleh pencipta alam semesta. Maka semua kaidah-kaidah, semua gerakan-gerakan tubuhnya itu pasti bernilai ibadah. Itulah umat Islam. Jadi kalau adik saya ini takut durhaka, nggak ada durhaka, nggak ada. Yang disebut durhaka itu adalah ketika Anda membantu, Anda sudah Islam nih, Anda sudah Islam. Kemudian orang tua masih agama non-Islam. Dia minta kemudian adik ini untuk datang, memandikan diri mereka, memberikan makanan. Anda tidak mau kemudian melakukan itu durhaka. Tapi kalau masuk Islam, kemudian dibenci, dimusuhin, itu bukan durhaka. Itu bukan durhaka, tetapi mencari titik terang dalam kehidupan rumah tangga kita untuk kedua orang tua kita. Bukan kedurhakaan. Itu bukan kedurhakaan. Misalnya dia ngajak kembali ke agama yang lebih dulu, Anda menolak, itu bukan durhaka. Al-Quran jelas itu mengatakan, in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu
Fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jangan kamu ikutin orang tuamu ketika dia mengajak engkau untuk murtad, ketika mengajak engkau untuk menyembah kepada selain daripada aku. Jangan kamu ikuti, akan tetapi tetaplah berbuat baik, berbuat ma'ruf kepada keduanya. Tuh, Islam tuh, indah kali tuh Islam. Indah sekali Islam itu. Masya Allah. Indah sekali. Saya singkat, ada pernah murid saya, murid bela diri saya dulu. Kebetulan beliau salah satu mahasiswa Universitas Hasanuddin, teknik perkapalan. Singkat cerita mu'alaf, tinggal di rumah. Orang tuanya seorang aparat. Ngamuk, marah, cari Bang Zuma, cari. Anak itu yang membuat anak saya kemudian meninggalkan Kristen. Saya dipanggil, didatangin, kemudian aparat diseret di tengah jalan waktu itu. Saya ikuti arahnya. Saya diundang ke rumahnya, saya datang cerita dengan orang tuanya. Alhasil, kamu jangan pernah lagi bertemu anakku, bla 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 dan seterusnya. Oke. Yang pasti Bapak jangan tuduh saya sebagai saya yang memualafkan anak Anda yang kemudian belajar Quran dan kemudian mendapatkan cahaya kebenaran di situ. Singkat cerita, saya diusir keluar dari rumah. Anak ini ternyata diam-diam keluar juga dari rumah. Sekali-kali datang ke rumah lagi. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian saya dapat telepon. Assalamualaikum Sensei. Waalaikumsalam. Dari mana? Saya sudah tahu ini pasti anak bela diri karena manggilnya tidak seperti yang lain. Dari mana, Dek? Saya Uje Sensei. Oh, apa kabar? Kok lama? Alhamdulillah Sensei baik. Sekarang saya sudah di Jepang. Ngapain? Alhamdulillah saya lolos kerja Sensei. Ini ibarat di Indonesia saya kerja di kapal BUMN-nya Jepang. Masya Allah, luar biasa gue bilang. Jadi gimana kabar? Gimana kabar? Inilah Sensei, saya telepon Sensei karena saya mau balik ke Indonesia. Saya mau ke Makassar. Alhamdulillah saya mau menikah tanggal sekian. Alhamdulillah. Tak terasa air mata saya netes waktu itu. Singkat cerita, saya datang ketemu. Apa yang terjadi? Begitu saya masuk ke rumah, tapi bukan rumah dinas lagi, rumah lain. Kasih alamat rumah baru, besar, mewah kali rumah itu, masya Allah. Saya datang, prak, sampai saya nggak percaya, benar nggak ini si Ojek punya rumah yang tadinya makan ikan kering sama aku waktu itu? Benar nggak nih? Begitu saya masuk, duduk, bla bla, meriah di dalam rumah itu. Saya curiga orang yang natap saya dari tadi ini siapa ya? Pakai songkok, pakai jilbab depan saya. Terus si Ujek cerita euforia lah, kami bergembira, ya nostalgia lah waktu itu. Gimana Sensei, mengheboh kami kan. Habis itu dia panggil, habis itu dipanggil lah orang tuanya. Pak, Ma, ini senseiku yang dulu. Yang mana? Yang dulu yang pernah gini. Habis itu dia lari sekencangnya, dia peluk saya sambil nangis. Mau tahu duduk di bawah orang tuanya. Jangan Pak, duduk dia. Saya jadi bunyi dalam hati saya itu ada ketukan. Jangan orang tuanya juga mualaf. Masya Allah. Menangis mereka sambil diciumin saya sampai kopiannya jatuh itu. Ditonton dalam satu rumah keluarga besar, mana dia aparat kan, menangis meraung-raung. Alhamdulillah nak, adikmu sekarang sudah jadi orang berkat kamu, dan yang paling utama saya sekarang sudah jadi muslim, saya Islam. Sampai gemetaran dia, saya pun ikut nangis. Masya Allah. Nah, ini sekelumit kisah fakta sejarah dalam perjalanan hidup saya. Kemudian salah satu dari ratusan cerita-cerita tentang adik-adik mualaf saya, salah satunya itu dibenci, dimaki, rumah saya diteror, didatangkan kemudian aparat dan seterusnya. Alhamdulillah berakhir dengan indah. Adiknya perempuan juga jadi mualaf, datang semua adiknya mualaf semua. Subhanallah, masya Allah, indahnya rumah tangga mereka. Saya katakan kepada beliau, Ujek, doamu diterima. Enggak, Sensei punya doa. Ingat enggak Sensei, dia cerita waktu kita kemudian sampai subuh di sekolah di tempat latihan kita itu, SD Bakung namanya. Kita cerita sampai pagi, sampai netes air mata. Saya mau kemana Sensei, kuliahku masih 3 semester. Sabar. Insya Allah ada jalan, Tuhan kasih. Dia cerita, akhirnya lambat laun, singkat cerita, karena kita sibuk dengan kehidupan masing-masing, dia datang dengan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Jangan takut, Allah bersama dengan kita.
Apa sih alam ini? Bagi Allah sang pemilik tak ada apa-apanya. Pemilik alam semesta ini itu adalah backingan kita. Tak ada apa-apanya alam ini. Apa yang kita takutkan? Tak ada sama sekali. Jika kita bersama dengan Allah, genggaman di tangan kita. Dunia ini di tangan kita ketika kita bersama dengan Allah. Percaya. Percaya. Oh, kita bikinnya dengan Allah. Seibarat kata apa, Dinda? Seibarat kata apa? Saya mau ke rumah kamu, tapi di rumahmu itu banyak guguk, banyak harimau yang ganas. Takut sekali. Saya mau ke rumahmu, wah bahaya, ada buaya, ada semua yang membahayakan ada di rumahmu. Tapi karena aku intim samamu, aku dekat samamu, tiap malam kita berkomunikasi, 5 kali sehari kita berkomunikasi. Aku tinggal nelpon. Adinda Andrian, abangmu mau datang ke rumah. Apa yang kamu lakukan? Kau singkirkan semua binatang-binatang buas. Kenapa? Karena abangmu yang kau sayangi mau datang. Begitulah Allah. Ketika Allah besar dalam hati kita, nggak ada masalah. Kecil semua masalah itu. Kecil. Apalagi orang-orang kafir ini kecil. Besar semut. Besar semut. Mereka ada musuh Allah. Mereka adalah musuh-musuh Allah. Mereka musuh-musuh Allah. Dan kita ada pada pihak Allah. Jangan takut. Mereka semut itu lebih besar dari mereka. Kecil. Kecil itu. Kita bersama dengan Rasulullah, kita bersama dengan Allah. Backingan kita luar biasa. Backingan mereka manusia yang mereka paksakan jadi itu. Kalau kita Allah yang menciptakan, yang mengutus Tuhan mereka, backingan kita. Jadi nggak usah takut. Masalah orang tua, kalau ada ini cinta, maka tinggalkan kemudian kekufuran. Syahadat, perlihatkan kepada mereka, aku sudah Islam. Kalau tidak mau diperlihatkan secara langsung, diam-diam aja. Diam-diam aja. Yang penting hati sudah Islam. Silakan. Tetap kemudian melakukan hubungan kepada orang tua. Ada momen di mana bisa terbuka, membuka diri, silakan buka. Ajak mereka berdiskusi tentang Islam, bla bla bla, dan seterusnya. Yang penting amankan diri dulu, dekat kepada Allah, merintih kepada Allah. Duduk kita minta kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb yang maha melihat, maha mendengar. Aku tahu engkau lebih dekat dariku daripada aku kepada urat leherku. Jadi ketukan bisikan hatiku, pasti engkau tahu ya Rabb. Pasti engkau memberikan yang terbaik untuk hambamu ini. Makanya para wali itu mohon maaf nih, saya bukan mengada-ngada. Kalau ada orang Tuhannya bisa jalan di atas air, wali-wali kita jauh daripada itu. Saya pernah, wallahi, ada seorang dosen saya nih, kiai, beliau dari NTB, dari Bima. Saya sendiri sebagai ketua tingkat pada masa itu menjemput beliau di kendaraannya, hujan deras. Apa kata beliau? Anakku, payungi dirimu. Bapak insya Allah aman. Tidak Ustaz, tidak, enggak, jangan duluan. Kamu mau kuliah, kuliahmu masih ada kan sebentar sore habis ini. Iya Ustaz. Ya udah, kamu jangan sampai basah. Payungmu kecil, jalan duluan. Wallahi, saya jalan duluan. Jaraknya kurang lebih 100 meter dari area parkir. Apa yang terjadi? Yang saya lihat jasnya setitik air hujan pun tak ada yang sentuh. Kenapa? Karamah, dekat dengan sang pencipta, apapun bisa terjadi. Jadi kalau hanya karena jalan di atas plafon, jalan di atas kabel telanjang, naik sepeda di atas atap rumah, atau apalah itu yang membuat dia dituhankan, tak ada apa-apanya ketimbang para wali, ketimbang para ulama-ulama kita yang mencapai makrifat. Tak ada itu. Jadi ketika kemudian adinda ini jadi mu'allaf, kemudian menjadi orang yang istiqamah dalam ibadah, minta kepada Allah, minta lembutkan hatiku, hati kedua orang tuaku ya Allah, buka pintu hati mereka untuk menerima dinul Islam. Insya Allah ketukan-ketukan itu akan datang. Yang penting, yang pertama, kita ikhlas. Kosongkan diri, benar-benar dikosongkan. Kosongkan semua dosa-dosa, benar-benar maksiat ditinggalkan. Kosongkan, jangan ibadah dulu, kosongkan aja dulu. Kosongkan diri. Kemaksiatan tutup, maksiat mata tutup, maksiat mulut tutup, kuping tutup semuanya. Semata-mata menuju hanya kepada ridha Allah. Jalankan itu. Setelah itu sudah terpenuhi, kemudian isi dengan ibadah.
diisi dengan ibadah, kekosongan diisi dengan ibadah, ibadah, selalu tersenyum. Uji ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran, mendengarkan lantunan itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, ada butiran-butiran air keluar dari mata kita, itu tanda bahwa iman sudah melekat di dalam kalbu. Saatnya Anda mengadu kepada Allah. Jaga itu, istiqomah, tetap istiqomah. Insya Allah, iya yang maha bener sih Bang pencipta. Zuma. Nah, Masya Allah, silakan Adinda. Iya bener sih, di rumah juga kan nggak jauh dari masjid juga, kadang sering juga dengar apa orang ngaji, orang ini, kadang kalau dengar yang kayak gitu air mata nih nggak pernah nggak mau turun gitu Bang. Apa itu pertanda juga kalau emang hati ini udah bener-bener pengen masuk Islam gitu Bang. Soalnya Ya. aku kalau lihat orang-orang baca Al-Quran, baca ini selalu nangis gitu Bang. Cuman Allahu nangisnya itu Akbar, Masya nangisnya Allah. itu gimana ya? Ya nangisnya karena nangis sedih aja. Kenapa kok aku dilahirkan dulunya di keluarga yang non muslim gitu? Kenapa dulu waktu aku lahir nggak langsung muslim gitu loh Bang? Itu yang membuat aku tuh Masya Allah, ngerasa nyesel gitu Bang. Masya Allah. Cuman jadi sampai sekarang aku tuh bingung Bang, sampai sekarang juga aku nggak pernah, yang walaupun aku orang Buddha, aku nggak pernah sholat, nggak pernah nyembah ini, aku masih bener-bener pengen tahu gitu loh, pengen ngeyakinin keluarga aku gitu loh kalau Islam tuh bener. Cuman aku bingung cara ngeyakinin orang tua aku tuh gimana gitu supaya bisa nerima kalau aku nih muslim gitu Bang. Ya. Jadi sampai sekarang aku masih dibilang nggak punya agama, ya emang lagi nggak punya agama sih Bang. Cuman aku yakin kalau aku emang bener-bener udah pengen banget meluk agama Islam gitu Bang. Cuman yang jadi kendala aku cuman itu tadi Bang Zuma, dari keluarga itu tadi. Aku takutnya nanti aku meluk Islam aku dibilang anak durhaka, tapi aku udah tahu sih yang Bang Zuma tadi sampaikan, ceramain, aku udah paham gitu kan. Cuman yang ngebuat aku ragu, masih belum bener-bener pengen berani ngucapin syahadat, cuman itu tadi keluarga aku sih Bang. Aku pengen belajar lagi, pengen lebih ngedalamin lagi gitu Bang, pengen istilahnya pengen ngeyakinin banget kalau emang pengen ngajak semua keluarga aku gitu kalau Islam ini emang agama yang benar gitu. Maksud aku kayak gitu nantinya Bang. Jadi aku masih belajar gitu Bang Zuma. Iya, Masya Allah. Iya, jadi langkah selanjutnya itu Adinda nanti setelah misalnya udah bersyahadat nih ya, entah itu melalui kami atau melalui teman-teman muslim yang lain di tempat Ade ini tinggal, dekatkan diri dengan orang-orang yang taat ibadah. Dekatkan diri dengan orang-orang yang taat ibadah. Insya Allah selalu berdoa kemudian agar orang tua dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya untuk menerima Islam. Seperti itu. Karena hanya orang yang menggunakan akal sehat lah yang kemudian bisa sampai kepada Islam. Indah kali Al-Quran itu yang mengatakan, sesungguhnya aku ini Tuhanmu, pencipta langit dan bumi, lebih dekat daripada engkau kepada urat lehermu. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan sungguh aku Tuhanmu telah menciptakan engkau dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatimu. Dan aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Itu kata Allah di dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16. Nah, rahasia ini susah apa? Jarang orang yang tahu rahasia ini. Apa yang diterangkan oleh Al-Quran, makanya tadi di pembuka awal saya katakan yang kita butuhkan sekarang ini adalah ilmu. Ilmu yang kita butuhkan saat ini. Apa itu Al-Quran yang kita butuh? Bukan lautan terbelah, bukan orang bisa berjalan di kabel listrik, bukan. Yang kita butuhkan adalah ilmu. Al-Quran mengatakan apa? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Aku Tuhanmu lebih dekat loh kepadamu daripada kamu sendiri terhadap urat lehermu. Aku lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu kepada dirimu. Sedekat-dekatnya urat lehermu kepada dirimu, aku jauh lebih dekat kepadamu daripada itu. Nah, ternyata dimensi ini ketika kita diajak untuk belajar, maka Allah kemudian menerangkan melalui akal kita.
Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ini adalah sebuah kalimat sederhana, ucapan ulama-ulama kita terdahulu, yang mengandung arti apa? Makna yang sangat mendalam, bahwa kebesaran Tuhan dalam diri manusia yang menjadikan kemudian manusia menyandang predikat selaku subjek yang berkehendak, khalifah, pemimpin yang mengatur, yang berkarya, yang menginstruksikan, yang menciptakan, yang mengadakan keadaan. Yang tadinya tak ada yang disebut pesawat, tiba-tiba ada yang terbang. Yang tadinya tidak ada yang disebut mobil, tiba-tiba ada saja kendaraan yang bergerak. Kenapa bisa demikian? Karena pada diri kita rupa-rupanya ada yang mencipta itu lebih dekat daripada urat leher kita, sehingga manusia itu bisa merasakan betapa ketika dia menjadi pemimpin, menjadi pengatur, akal ini yang bekerja, mekanika tubuh fisik yang bergerak, kebesaran Tuhan itu ada rupanya. Apa itu? Ruh. Hei, kita bisa berbicara hari ini, kita bisa mendengar, kita bisa melihat, kita bisa merasakan. Unsur apa itu? Apa yang bisa dalam diri kita itu yang merasakan dan mengadakan keadaan itu? Rupa-rupanya adalah roh. Di setiap kita ada roh, setiap manusia ada roh, tapi tak ada satu manusia pun yang tahu ini apa roh ini. Apa roh ini? Apa yang berbicara ini? Apa yang sedang mendengarkan ini? Aku? Yakin aku? Aku ya? Masa sih? Aku? Roh ini aku? Roh yang ada dalam diri ini aku? Kita pun sebagai pemilik roh tidak yakin. Rupa-rupanya Allah menitipkan itu. Sembahlah aku, kata Allah. Sembah aku seakan-akan engkau melihatku. Dan kalau kalian tak melihatku, yakinlah aku melihat kalian. Apa sebabnya? Kata Allah, "Wanahnu akrabu ilaihi min hablil warid." Aku lebih dekat kepadamu, wahai umatku, wahai ciptaanku, daripada urat lehermu. Sedekat-dekatnya urat lehermu kepada dirimu, aku jauh lebih dekat. Kau berbicara bukan karena urat lehermu, kau kemudian melihat bukan karena urat lehermu, tapi kau melihat karena ada ruhku pada diri kalian. Subhanallah. Jadi tak perlu kita mencari Tuhan. Tak perlu kita kemudian cari kitab, cari agama yang mana Tuhan itu. Tidak, Tuhan itu sudah ada. Tuhan itu ada, kekal. Eksistensi keberadaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha suci lagi maha tinggi diperlihatkan dalam wujud yang sempurna dalam alam kecil bernama manusia. Jadi sebagai muslim, apa yang perlu kita sadari? Menyadari entitas ruh dalam diri kita. Disinilah bersemayam kebesaran, kekuasaan Allah yang maha suci, yang tak terbendung oleh alam semesta. Ini hanya bisa sampai kepada orang yang mengenal dirinya dan mengenal ruhnya, serta mengenal Allah yang menciptakan alam semesta. Sekali lagi saya katakan, kita manusia perlu menyadari entitas ruh yang ada pada diri kita. Disinilah tempat bertahtanya kebesaran kekuasaan Allah yang tak terbendung oleh semesta. Dalam tubuh kita manusia inilah terdapat kebesaran Allah. Mengenal tubuh bukan dengan akal, melainkan dengan pendekatan ilahiyah. Maka jangan sombong yang hidungnya mancung, jangan merasa rendah yang pese, jangan merasa bangga yang rambutnya krinyol, jangan berbangga diri yang kulitnya putih. Kenapa? Semua itu hanyalah fata morgana, yang kekal adalah Allah. Jadi sahabat Adinda, Islam itu implementasinya akal. Ya, renungan-renungan yang kita buat. Kalau sebuah agama tidak sampai kepada logika, maka agama itu diistirahatkan aja dulu. Cari agama yang akal, logika, rasio menjadi tolak ukur hidupnya. Cari agama yang dimensi ajarannya hanya berpangku kepada akal. Cari agama yang kitab sucinya mengajarkan kepada akal berfikir. Iqra, membaca, 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 membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan itu hanya ditemukan di dalam dinul Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
Silakan mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan, waktu dan tempat disilahkan. Silakan sahabat-sahabat Bang Blender, mungkin ada Oten yang dibawa mau diajak diskusi pelan-pelan. Silakan dinaikkan teman-teman yang host. Halo Bang. Lihat Ji, monitor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bicara apa nih, Silakan Bang? apa yang disampaikan Abang Liazi, kalau abang dari Islam atau dari Muslim, silakan. Jadi Islam juga Bang, dari Makassar. Sama dari tak. Tuh makan cowok tuh pasti ini abang. Iya, Iya. dekat Pantai Losari. Tuan rumah berarti.